Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 195 pasang surut tidak pernah berakhir. Wow, istriku, lihat betapa mendominasinya 10 pertanyaan Kili Group gadis kecil ini. Keesokan harinya, Henry baru saja tiba di kantor, mengambil koran yang disiapkan oleh Sela, mengambil cangkir teh, dan berbicara sambil minum. Meskipun Maryam sudah siap mental, dia sedikit bingung saat melihat konten di atas. Sebuah pertanyaan, apakah Kili Group memiliki integritas? Pertanyaan kedua, apakah Kili Group bertanggung jawab kepada pemegang sahamnya? 3 pertanyaan, apakah Kili Group masih ingin terus mendasarkan pengembangannya di kota Bandung dan Jawa? 10 pertanyaan, siapa pelakunya di grup Kili? Maryam menatap koran dan membacanya berulang kali. Di bawah setiap pertanyaan terdapat contoh, analisis, dan pertanyaan depan dunia. Dia tidak tahu obat apa yang dijual Henry, mengapa dia memilih untuk tidak melakukan apa-apa, atau bahkan memohon untuk didiskreditkan. Ini adalah bisnis, bukan persaingan antara dia dan Balai Pengobatan Tradisional Jawa Uang. Henry juga membaca koran beberapa kali, dan dia mengagumi kemampuan Guan Bitong sebagai reporter dari lubuk hatinya, terutama ketika dia membuat jebakan di akhir dan memintanya untuk mewawancarai Maryam bahwa dia memiliki maksud yang lebih dalam dengan memintanya mewawancarai Maryam. Anak-anak bisa diajar, Maryam. Apa yang terjadi? Lenny belum pulih. Setelah melihat berita dari internet, dia bergegas kembali bekerja dan segera datang ke kantor Maryam, matanya penuh kecemasan. Tidak heran dia cemas. Ada berita negatif di seluruh dunia tentang Kili Group. Sudah terlambat untuk mengajukan penangguhan perdagangan saham perusahaan. Lenny berlari masuk dan melihat Henry memegang koran, membaca dan tertawa, dan terus memuji kemampuan menulis Guan Bitong, yang membuatnya sangat marah. Dia mengambil koran itu dengan cepat dan melemparkannya ke tanah. Merasa tidak nyaman, dia menginjaknya 2 kali lagi dengan kakinya. Dia menatap Henry dan bertanya dengan marah, apakah Anda dari perusahaan? Lenny, diam. Lenny khawatir Henry akan berteriak dan berbicara omong kosong, jadi dia segera menghentikannya. Henry membentak, meletakkan tangannya di celana, menegakkan pinggangnya, dan berdiri di sana, menatap Lenny, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu bisu? Lenny menjadi semakin marah saat melihat Henry terdiam tanpa berbicara atau menjelaskan. Kamu menyuruhku diam, Henry berkata dengan ekspresi sangat sedih. Aku sudah menyuruhmu mati. Kenapa kamu tidak mati? Lenny memikirkan dia tinggal bersama Maryam dan menggodanya setiap hari. Tapi saya diracuni, beristirahat di rumah, dan tidak menjawab panggilannya. Saya merasa sangat bersalah sehingga saya tidak bisa menahan amarah. Lenny, tenang, kamu belum pulih, jadi kamu tidak boleh marah. Henry tiba-tiba melangkah maju dengan lembut, dan dengan lembut membelai punggungnya dengan tangannya, terus-menerus menghiburnya. Lenny sendiri tahu bahwa tubuhnya belum pulih. Dia baru saja marah dan merasa pengap di sekujur tubuhnya. Dia duduk di sofa dan menatap Maryam, menunggu keputusannya. Henry, apa maksudmu dengan ini? Maryam masih tidak tahu jenis obat apa yang dijual Henry di labu tersebut. Haha, biarlah alam mengambil jalannya. Ini seperti abses pada tubuh manusia. Kamu mengoleskan obat untuk menekannya begitu muncul.
Ini akan menekannya pada waktunya dan bahkan terlihat lebih baik, tetapi masih ada di dalam tubuh dan sudah tidak keluar. Kali ini sejak itu seluruh kota dalam masalah. Jadi biarkan saja dia melakukan apapun yang dia inginkan. Dan pada akhirnya kita harus membereskan kekacauan ini lagi. Setelah Henry selesai berbicara, dia memuji dirinya sendiri karena begitu berpengetahuan dan berbakat serta sangat fleksibel. Kentut, Lenny dan Maryam mengumpat secara bersamaan. Jika cara Henry terus berlanjut, diperkirakan saham Kili Group akan anjlok dan kemungkinan besar grup tersebut akan tutup. Oh, karena menurutmu apa yang aku katakan hanyalah kentut, maka aku tidak akan mempedulikannya. Setelah Henry selesai berbicara, dia berdiri dan pergi. Hei, bagaimana kamu bisa pergi? Maryam cemas. Dia telah memutuskan untuk melakukan ini. Sekarang dia telah meninggalkan pekerjaannya dan melarikan diri. Apa yang harus dia lakukan jika dia menyerahkannya padanya? Dia adalah ketuanya. Tapi ini juga masalah besar. Henry sepertinya benar-benar memutuskan untuk tidak peduli dan meninggalkan mereka berdua sendirian di rumah. Pada saat ini, Maryam akhirnya mengerti apa artinya lebih percaya pada hantu daripada percaya pada perkataan pria. Tidak bisa diandalkan, terlalu tidak bisa diandalkan. Pada hari pertama, Henry menghabiskan sepanjang hari di kantor Guo Warner, dan harga saham perusahaan turun hingga mencapai batasnya. Keesokan harinya, Henry tidur di rumah sepanjang hari, dan harga saham perusahaan turun hingga mencapai batasnya. Pada hari ketiga, Henry menghilang selama sehari, dan harga saham perusahaan turun hingga batasnya. Perusahaan tidak menghentikan perdagangan selama 3 hari berturut-turut, dan telah ditanyai oleh departemen terkait. Bahkan investor saham pun hampir menangis karena merugi, mereka akan kehilangan uang. Atas permintaan bulat dari seluruh pemegang saham, perusahaan memutuskan untuk mengadakan rapat pemegang saham. Rapat pemegang saham ini adalah rapat yang paling menegangkan bagi Maryam. Jika Henry bukan pemegang saham kedua, dia akan khawatir dia tidak akan melakukannya keberanian untuk duduk di sana dan mengadakan pertemuan. Segera setelah pertemuan dimulai, terjadi situasi tegang, dan banyak pemegang saham langsung menitikkan air mata. Mengenai reaksi mereka, Henry dan Maryam tahu betul bahwa ini memang hal yang menyakitkan, dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Tenang. Namun, Henry sangat tenang. Dia tidak menganggap serius 20% saham itu. Maryamlah yang membelinya, dan uangnya diperoleh dari Bank Tianyi dan Wang Guoqing. Rapat segera menemui jalan buntu. Menghadapi pertanyaan pemegang saham, Maryam memandang Henry, bertanya-tanya apa rencananya. Henry telah melihat bahwa Maryam tidak punya pilihan. Dia berdeham dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kalian semua takut dan kesakitan sekarang?" Para pemegang saham di bawah ini hampir muntah darah. Siapa lagi yang tidak tertekan atau kesakitan? Coba saya lihat. Bagaimana kalau Anda menjual saham itu kepada saya dan saya membelinya dengan harga sebelum jatuh? Henry tiba-tiba memandang semua orang dan memberikan saran yang menggoda sambil tersenyum. Semua orang yang hadir tercengang, termasuk Maryam dan Lenny. Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Haha, ada apa dengan semuanya? Apakah kamu enggan melepaskannya? Henry melihat semua orang diam dan terus bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Pemegang saham yang menangis hanya menghentikan air matanya dan bertanya.
Tentu saja, bagaimana itu bisa salah? Nada suara Henry penuh percaya diri. Saya akan menjualnya, kata pemegang saham dengan lantang. Aku juga menjualnya. Tiba-tiba, terdengar suara persetujuan di ruangan itu. Jangan tertipu olehnya. Dia ingin memonopoli perusahaan. Tepat ketika semua orang setuju untuk menjual, sebuah pengingat tiba-tiba datang dari pintu. Henry menatap orang yang masuk, tersenyum, dan akhirnya muncul. Bab 196 Lenny disimpan dalam kegelapan. Saat suara itu datang, Wang Guoqing masuk dengan cepat, diikuti oleh putranya Wang Huaiyi di sebelah kiri, dan seorang pengawal dengan tinggi sedang, tubuh kuat, dan sangat kuat di sebelah kanan. Dia pastinya jauh lebih kuat dari pengawal sebelumnya. Tapi di matanya, mereka adalah semut. Melihat Wang Guoqing, mata Maryam dan Lenny memancarkan cahaya dingin. Pemicu jatuhnya saham kali ini adalah keputusannya 5 tahun lalu. Banyak pemegang saham kecil di tempat kejadian menunjukkan rasa hormat ketika mereka melihat Wang Guoqing. Beberapa bahkan segera berdiri dan berkata dengan sangat hormat, "Halo, Direktur Wang." Kata-kata Wang Dong sampai ke telinga Wang Guoqing, dan dia merasa seperti angin musim semi, membuatnya merasa cantik dan sangat menikmatinya. Direktur Maryam, sebagai pemegang saham lama perusahaan, saya merasa sedih ketika melihat apa yang terjadi pada perusahaan hari ini. Saya merasa patah hati ketika melihat pemegang saham menangis dan menangis. Wang Guoqing berkata di akhir sambil mengangkat tangannya sendiri. Aku mengusapkannya pada mataku yang kering. Posenya sangat bagus dan gesturnya cukup. Direktur Wang, mohon perhatiannya pada kami. Direktur Wang, Andalah yang benar-benar akrab dengan grup ini. Direktur Wang, Anda tidak boleh meninggalkan grup. Para investor saham yang sudah terpukul oleh penurunan harga saham melihat ekspresi Wang Guoqing, seolah-olah mereka telah menemukan seseorang untuk diajak bicara, dan mereka segera mulai berusaha menyelamatkannya. Ketika Henry melihat adegan ini, diam-diam dia merasa bahagia di dalam hatinya. Dia sangat pandai berakting, tapi aktingnya cukup bagus. Maryam meletakkan penanya, memandang Wang Guoqing dan berkata, "Tuan Wang Guoqing, kami sedang mengadakan rapat pemegang saham grup Kili. Anda bukan lagi pemegang saham perusahaan kami, jadi silakan pergi." Maryam telah bekerja dengan Wang Guoqing selama beberapa tahun dan sangat mengenalnya. Dia terbiasa dengan akting seperti ini dan menjadi mati rasa karenanya. Direktur Maryam benar, jika Anda ingin menghadiri pertemuan itu, Wang Guoqing, sebaiknya Anda memegang saham perusahaan terlebih dahulu. Lenny berkata dengan dingin dari samping. Lenny sudah mengetahui bahwa Wang Guoqing telah mengalihkan sahamnya kepada Henry, dan setelah pengalihan tersebut, rahasia perusahaan mulai bocor, dan kemudian mulai anjlok selama 3 hari menggerakkan jarinya. Orang itu dekat dengan Wang Guoqing, memikirkan tatapan sensual Wang Guoqing ketika dia melihatnya di masa lalu. Dia merasa sangat jijik dan bosan di dalam hatinya. Sekarang, ketika Maryam membuka mulutnya, Lenny dengan sendirinya akan mengikutinya. Direktur Maryam, manajer Lenny, Anda bertindak terlalu jauh. Ini bukan pembunuhan keledai pada umumnya. Ayah saya telah bekerja keras untuk perusahaan selama bertahun-tahun, dan dia telah bekerja keras tanpa imbalan apapun. Sekarang Anda mengusirnya masuk di depan semua orang, yang sangat mengganggu, mengerikan. Wang Huaiyi memimpin serangan balik sebelum Wang Guoqing dapat melakukan serangan balik.
Ya, ketika Direktur Wang ada di sini sebelumnya, hal seperti ini tidak terjadi di perusahaan. Direktur Wang, kembalilah dan jadilah ketua. Kami mendukung Anda. Ya, aku juga mendukungmu. Audio Dihasut milik oleh Wang Solter Huaiyi, Channel. investor retail di bawah ini mulai mendukung Wang Guoqing. Mariam dan Leni tersipu ketika semua orang mengatakan bahwa mereka mengira Henry akan maju, tetapi mereka kecewa. Henry duduk di sisi kiri Mariam. Dia tidak berbicara, dia hanya terus tersenyum. Haha, terima kasih atas dukungannya. Saya kembali kali ini karena tidak tega melihat Anda terus merugi. Jadi saya kembali. Untuk itu, saya secara khusus membeli 15% saham perusahaan melalui pasar saham. Dan sekarang saya telah menjadi pemegang saham utama ketiga perusahaan. Setelah Wang Guoqing selesai berbicara, dia memandang Mariam dan Leni dengan tatapan penuh arti. Harga dirinya terlihat jelas. Iya, siapapun pasti senang kalau begitu. Saya jual dengan harga tinggi lalu dibeli kembali dengan harga lebih rendah dari 30% harga jual realitas. Mariam dan Leni merasa lebih jijik daripada memakan lalat. Mereka tahu betul betapa bangganya Wang Guoqing saat ini, tapi mereka tidak punya pilihan. Oke, Anda sudah lama berdebat, itu hanya membuang-buang waktu. Saya baru saja menawarkan untuk membeli saham Anda dengan harga sebelum kehancuran. Apakah Anda ingin menjualnya? Henry memandang pemegang saham kecil lainnya dan bertanya. Tidak. Saya lebih suka menjualnya kepada Direktur Wang dengan harga saat ini daripada menjualnya kepada Anda, bocah cantik, dengan harga tinggi. Ya, kami lebih suka menjualnya kepada Direktur Wang dengan harga murah daripada menjualnya kepada Anda dengan harga tinggi. Saya juga setuju. Saya juga setuju. Keluarkan mereka sebagai direktur grup. Jika satu orang memimpin, semua orang akan merespons. Perkataan Henry seketika membuat para investor saham yang terlanjur terpuruk begitu sedih itu melupakan air matanya barusan dan sebenarnya ingin menjualnya kepada Wang Guoqing dengan harga murah. Ketika ayah dan anak Wang Guoqing dan Wang Huaiyi melihatnya, mereka sangat gembira. Terima kasih atas dukungan Anda terhadap ayah saya. Untuk menunjukkan ketulusan kami telah memutuskan untuk mengakuisisi saham Anda dengan harga 10 poin lebih tinggi dari harga saat ini. Wang Huaiyi memandang para investor dan berkata dengan tulus. Saya akan menjual. Investor yang pertama menentang Henry berbicara lebih dulu. Di mana ada yang pertama, di situ ada yang kedua, dan tak lama kemudian semua orang bersedia menjualnya. Wang Guoqing sepertinya sudah siap. Penasihat hukum perusahaan Yulian sedang menunggu di luar. Ketika dia mendengar panggilan tersebut, dia segera masuk untuk membuat notaris di tempat. Melihat pemandangan ini, Henry merasa lebih cantik. Oke. Bagus sekali. Dia memandang pemegang saham yang memarahinya karena menjadi anak laki-laki yang cantik. Dia berkomunikasi dengan Wang Guoqing dengan matanya. Mendengus, yang ini tidak buruk. Mariam dan Leni tidak menyangka kejadian ini akan terjadi. Tetapi mereka tidak gugup. Mariam memegang 30% saham perusahaan. Leni memegang 10%. Henry memegang 20%, dan ketiganya memegang 60% saham perusahaan. Bahkan jika Wang Guoqing membeli 40% sisanya, dia tetap tidak bisa menjadi ketua. Wang Guoqing sudah duduk di kursi di sebelahnya. Matanya sedikit tertutup, dan dia tertidur. Adapun pekerjaan penanganannya,
dia menyerahkannya kepada Wang Huaiyi dan para pemegang saham. Henry mengambil air di depannya, dengan lembut membuka tutup botolnya, dan menyesapnya dengan senyum tipis di matanya. Ini adalah kisah seorang pembohong dan sekelompok orang bodoh. Yulian dan Wang Huaiyi dengan cepat menyelesaikan prosesnya. Dia mengangkat kepalanya, memandang Mariam dan berkata, "Direktur Mariam, Tuan Wang Guoqing sekarang memegang 25% ekuitas grup Kili, dan Tuan Wang Huaiyi memegang 25% dari ekuitas grup Kili. Total kepemilikan kedua belah pihak memiliki 50% ekuitas di perusahaan." Setelah selesai berbicara, dia mengangguk, matanya natural dan tanpa emosi. "Apa?" Mariam dan Leni berteriak kaget. Mereka masing-masing memiliki 25% ekuitas, yang baru saja dibeli oleh Tuan Wang Huaiyi, dan Tuan Wang Guoqing membelinya kemarin melalui transaksi dan transfer. Yulian menjelaskan secara rinci lagi. "Transfer? Siapa yang mentransfernya?" Leni bertanya dengan ragu. "Manajer Leni, ini 10% milikmu," kata Yulian dengan wajah bingung. "Ah!" Mariam dan Leni langsung berteriak, bersambung.